قال المؤلف رحمه الله تعالى وأفاض علينا من بركاته عذاب القبر حق. Bermula azab kubur, haqqun itu hak. Summa kemudian mimma yajibul imanu bihi, mimma dari perkara yajibu yang wajib al-imanu oleh iman bihi dengannya ma azabul qabri itu azab kubur. Fahuwa maka bermula dia azabul qabri haqqun itu hak. Yakunu lil kuffari ada dia azabul qabr lil kuffari bagi orang-orang kafir, li ba'dhi usatil muslimina dan bagi sebagian para pelaku maksiat orang-orang Islam, min ahlil kabairi dari orang-orang pelaku dosa-dosa besar. Lianna Allah karena sungguhnya Allah qad ya'fu dapat mengampuni oleh Allah an ba'di ahlil kabairi dari sebagian para pelaku dosa-dosa besar daripada orang-orang mukmin. Fala yamassuhumul adzabu maka tidak mengenai hum akan mereka ahlul kabair al adzabu oleh siksa. Jadi ada orang-orang mukmin ahlul kabair yang mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah, yang langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa terlebih dahulu ke dalam neraka. Sebagian lainnya ada yang ke neraka terlebih dahulu tetapi mereka tidak kekal di dalamnya. Orang mukmin dengan imannya pada akhirnya dia akan dikeluarkan dari neraka tersebut ala ayyi halin kana, dalam keadaan apapun. Ada yang cepat, ada yang lama. Yang jelas pada akhirnya seorang mukmin kalaupun masuk ke neraka karena dosa-dosanya yang tidak diampuni oleh Allah, maka dia pada akhirnya akan dikeluarkan darinya dan dipindahkan ke surga. Lanjut. Wa adzabul qabri dan bermula azab kubur sabitun itu sabit, benar adanya. Ay sahihun, sabitun ay sahihun fin nususi syar'iyyati dalam nas-nas syara', dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala berfirman Allah ta'ala an-naru yu'raduna 'alaiha, an-naru bermula an-nar neraka, yu'raduna ditampilkan mereka orang-orang kafir, 'alaiha atasnya an-nar, ghuduwan setiap pagi, wa 'ashiyyan dan setiap sore hari atau petang. Wa yauma taqumus sa'atu dan di hari terjadinya kiamat, adkhilu masukkanlah oleh kalian, perintah Allah terhadap para malaikat, masukkanlah oleh kalian wahai para malaikat ala fir'auna akan keluarga Fir'aun asyaddal azab akan paling pedih siksaan. Ayat ini dijelaskan oleh para ahli tafsir memberikan pemahaman tentang adanya siksa kubur. Di antara bentuknya adalah dengan ditampakkan tempat mereka di neraka nanti. Karena neraka belum dimasukin sekarang. Masukinnya kapan? Nanti hari kiamat. Nah, bentuk siksa kubur di antaranya adalah ditampakkan akan neraka, tempat mereka setiap pagi dan sore.
Nah, karena itu maka terkait adanya siksa kubur tertulis secara tekstual, mansus, ada nasnya dalam Al-Quran ini. Maka kalau ada orang mengingkari tentang adanya siksa kubur, ia dihukumi kafir karena mengingkari Al-Quran. Dan belum lagi hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman kita, kelompok atau golongan yang mengingkari siksa kubur adalah Hizbut Tahrir. Ingat-ingat ini. Walaupun sudah dibubarkan, tapi orang-orangnya masih ada dengan keyakinan tersebut, itu masih melekat pada diri mereka. Nah, kesimpulannya dalam akidah kita, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwa wajib beriman dengan adanya apa? Siksa kubur. Ayat Al-Quran menyebutkan demikian. Nah, demikian pula dengan adanya Naimul Qabr. Nanti ada pembahasan terkait itu dengan dalil-dalilnya. Ya, kalau ada Azabul Qabr, maka berarti ada Naimul Qabr. Nah, jadi ayat ini dalil sepakati oleh para ulama ahli tafsir berbicara tentang apa? Azabul qabr. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya. Setiap pagi dan petang diperlihatkan tempat mereka di neraka. Ini bukan cerita di akhirat nanti, bukan. Sebab kalau cerita sudah masuk ke neraka, ya tidak berhenti siksaan itu terus menerus. Bukan guduwan wa asyian lagi, tapi apa? Setiap saat. Wala yukhaffafu anhumul adzab. Dalam ayat lain disebutkan bahwa di neraka itu tidak diringankan siksaan setiap saat. Nah, sementara ini dikubur pagi dan petang. Makanya ini ayat disepakati oleh para ahli tafsir berbicara tentang apa? Siksa kubur. Lanjut. Fa akhbarallahu, maka memberitakan oleh Allah tabaraka wa taala anna ala fir'auna, sesungguhnya keluarga Fir'aun. Ai artinya atba'a fir'auna, para pengikut Fir'aun. Keluarga di sini bukan artinya yang memiliki nasab dengannya saja, tapi termasuk para pengikutnya dalam kekufurannya. Alladzina taba'uhu, mereka orang-orang yang mengikutinya akan Fir'aun, adal kufri, di atas kekufuran, wasyirki, dan syirik. Walaysa ma'nahu, dan bukan maknanya qauluhu ta'ala aqaribahu, kerabat-kerabatnya Fir'aun. Jadi maksud ala Fir'aun makna harfiahnya keluarga, tetapi yang dimaksud apa? Para pengikutnya. Semua orang-orang yang menjadi pengikutnya di atas kekufuran dan syirik. Yu'raduna, ditampakkan mereka, 'alan nari, atas neraka, fi muddatil qabri, dari fi muddatil qabri, ketika di dalam kubur, min ghairi ayyadkhuluha, dari tanpa memasuki oleh mereka, akan an-nar, hatta yamtali'u ru'ban, sehingga terpenuhi akan mereka akan ketakutan, tambah takut. Makanya itu termasuk daripada siksa kubur. Fal barzakhu, maka alam barzakh atau alam kubur, ma bainal mauti, apa yang antara kematian, ilal ba'si, hingga peristiwa kebangkitan, disebut alam barzakh. Ini kita sekarang alam dunia. Alam apa? Dunia. Mati, antara mati dan nanti peristiwa kebangkitan, itu semua disebut alam barzakh.
Nah, kita belum lewat alam barzakh. Ada udah lewat? Belum. Alam barzakh, ma baina al-mauti wal ba'ats. Fahum, maka mereka orang-orang kafir, para pengikut Fir'aun, yu'raduna, ditampakkan akan mereka, 'alan nari, atas neraka, 'ardon, akan penampakan. Yang dimaksud ditayangkan. Jadi tempat mereka di neraka ditayangkan terhadap mereka di dalam kuburnya, ditayangkan seperti layar, kurang lebih seperti itu. Seperti apa? Layar. No, tempatnya di situ. Ini tempatmu. Mengerikan itu. Mengerikan itu. Karena itu hakikat. Kalau film sih, kalau orang sadar yang nonton, karena itu dibuat-buat. Tapi begitu itu bisa berpengaruh juga. Buktinya nonton film horor pada ketakutan. Hud itu ketakutan. Kalau nonton film horor malamnya nggak bisa tidur dia. Orang dewasa juga sama. Apalagi itu tampilan apa? Terkait tempat di neraka yang itu hakiki akan ditempati, maka ketakutan mereka. Fahum, maka mereka orang-orang kafir, yu'raduna, ditampakkan mereka, 'alan nari, atas neraka, 'ardon, akan penampakan, min ghairi ayyadkhuluha, dari tanpa masuk mereka akan an-nar, hatta yamtali'u ru'ban, sehingga memenuhi akan mereka ru'ban, oleh rasa takut atau ketakutan. Wa yakunu 'arduhum, dan ada penampakan terhadap mereka, kulla yaumin, setiap hari, awwalan nahari, awal hari, marratan, satu kali, wa akhiran nahari, dan akhir hari. Yang dimaksud petang atau sore hari, marratan, satu kali. Nah, ini yang dimaksud dengan ghuduwan wa 'ashiyyan. Wasyahidu, dan bukti, ada dzalika, atas demikian itu, arduhum kulla yaumin awwalan nahar marratan wa akhiran nahar marratan, fil qabri, dalam kubur mereka, annahu qala, bahwa dia Allah berfirman, ba'da dzalika, setelah demikian itu, dalam ayatnya, ghuduwan wa 'ashiyya, lanjut, wa yauma taqumus saah, dan hari kebangkitan kiamat, dan hari peristiwa kiamat, dan hari peristiwa kiamat. Adkhilu ala fir'aun, ay yuqalu lil malaikati, artinya yuqalu, dikatakan, lil malaikati, bagi para malaikat, fima ba'du, pada apa yang akan datang nanti, yakni maksudnya yaumal qiyamati, di hari kiamat, adkhilu, masukkan oleh kalian, wahai para malaikat, ala fir'auna, akan para pengikut Fir'aun, asyaddal adzabi, akan paling pedih siksaan. Masya Allah. Ada beberapa riwayat menyebutkan kuburan itu disebut awwalu manzilin min manazilil akhirah, adalah pos pertama daripada pos-pos menuju akhirat. Siapa orang yang di alam kuburnya ringan atau selamat, maka apa yang sesudahnya lebih ringan. Tetapi kalau yang di pos pertama ini dia sudah mendapatkan berat siksaan terhadapnya, maka apa yang sesudahnya nanti lebih berat. Ada beberapa riwayat menyebutkan begitu. Masya Allah. Rasulullah sampai mengajarkan dalam banyak doanya, dalam hadis-hadisnya, untuk apa?
Mohon perlindungan pada Allah daripada fitnatul qabr. Dalam hadis banyak kita menyebutkan gitu, karena fitnah kubur itu berat. A'udzubika Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabr. Rasulullah mengajarkan kita karena berat. Lanjut. Wa akhraja Ibnu Hibban, dan telah meriwayatkan oleh Ibnu Hibban fi sahihihi, dalam kitab sahihnya. Wa Abu Ya'la, dan oleh Abu Ya'la, min hadisi Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ya fi tafsiri, dalam tafsir, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ini ayat lain, ini dalil tentang ada siksa kubur. Tadi satu sudah kita baca, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Ayat lain menyebutkan wa man a'rada 'an dzikri, dan siapa orang a'rada, berpaling, an dzikri, dari mengingatku. Makna harfiahnya begitu, mengingatku. Fa inna lahu, maka sungguhnya lahu, baginya man, ma'isyatan dhanka, adalah kehidupan yang sempit. Nah, berkata Rasulullah, berkata, ini Rasulullah sendiri bersabda dalam menafsirkan ayat ini, atadruna, adakah mengetahui oleh kalian, mal ma'isyatud dhanku, apakah kehidupan ad-dhanku. Ad-dhanku itu makna harfiahnya sempit. Qalu, berkata oleh mereka, para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya a'lamu, lebih mengetahui. Qala, bersabda Rasulullah, adzabul kafiri fi qabrihi, siksaan terhadap orang kafir dalam kuburnya. Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dan lainnya. Ini dalil kedua tentang adanya adzabul qabr. Redaksi ayatnya menyebutkan wa man a'rada 'an dzikri. Makna harfiahnya mengatakan siapa orang yang berpaling dari mengingatku. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit, susah, dalam keadaan tersiksa. Jelas bukan di dunia ini. Kalau di dunia ini orang kafir banyak yang senang enggak? Banyak yang senang. Bukan sempit hidupnya, banyak yang senang. Jadi ma'isyah di sini dalam ayat ini bukan kehidupan di dunia ini. Makanya ditafsirkan oleh Rasulullah sendiri, yang dimaksud adalah azab kubur. Azab kubur. Masya Allah. Ini ayat sekaligus hadisnya. Ayatnya ditafsirkan oleh Rasulullah. Karena itu ini termasuk daripada daruriyat al-aqidah, pokok-pokok, bagian daripada pokok-pokok dalam masalah akidah. Sehingga orang yang mengingkari adanya siksa kubur, maka dia dihukumi kafir. Orang-orang Hizbut Tahrir itu aneh. Mereka mengatakan apa? Gak ada siksa kubur karena dalilnya adalah hadis-hadis ahad. Mereka hadis ahad aja gak tahu. Hadis ahad itu jadi hujjah. Bahkan sebelum hadis, ayat Quran menyebutkan. Hadis ahad itu banyak yang sahih. Dalam Sahih Bukhari banyak hadis-hadis ahad. Hadis ahad itu adalah hadis yang belum mencapai derajat mutawatir.
Hadis itu dari segi datangnya ada dua, mutawatir dan ahad. Mutawatir dan ahad. Mutawatir sedikit hadis mutawatir itu. Ada sebagian ulama menyebutkan hanya sekitar 200-an atau sekian kurang lebih. Masa yang hanya dipakai hadis mutawatir saja? Ya, kalau begitu untuk apa itu para ulama menulis berjilid-jilid kitab Sahih Bukhari sampai 5 jilid, Sahih Muslim 5 jilid. Ya, semua hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir disebut apa? Hadis ahad. Nanti pembagiannya ada lagi. Hadis ahad itu ada namanya masyhur, ada namanya aziz, ada namanya gharib. Hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Diriwayatkan oleh siapa? Kemarin kalian ngapalin itu? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari atasnya yang meriwayatkan ini hanya Umar ibn Khattab. Hadis ahad. Sahih dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, juga lainnya. Nah, jadi tidak benar pendapat mengatakan bahwa hadis ahad itu enggak dipakai. Dari mana itu pendapat begitu? Itu ngaco itu. Banyak hadis ahad yang sahih. Lanjut. Qala al-Hafiz Az-Zabidi, dan telah berkata oleh Al-Hafiz Az-Zabidi Al-Maturidi fi Syarh al-Ihya, dalam kitab Syarah Ihya, yaitu Ithaf Sadatil Muttaqin bi Syarhi Ihya'i Ulumuddin. Itu kitabnya itu. Ithaf Sadatil Muttaqin. Berapa jilid itu? 14 jilid. Karena tulisannya kecil-kecil lagi. 14 jilid tulisannya kecil-kecil. Saya enggak kelihatan udah. Pakai kacamata itu kecil-kecil tulisannya. 14 jilid. Jangan mikir nulisnya, bacanya aja enggak habis. Nulisnya bagaimana? Rombongan kita mau bingung deh. Itulah bukti salah satu keramat para ulama. Itu keramat menunjukkan bahwa mereka punya keramat. Kalau bukan karena keramat, bagaimana nulis itu? Zaman dulu kagak ada komputer, printer, komputer, mbah Google, mbah Yahoo, mbah YouTube, kagak ada. Ditulis tangan. Sekarang dibukukan sampai 14 jilid, tulisannya kecil-kecil. Yang membukukannya pun banyak yang salah, atau kadang ada yang salah. Yang nulis ulang, Masya Allah, kalau bukan karena karomah nggak sampai gitu. Dan misalkan Imam Murtadha Az-Zabidi yang menulisnya itu bukan punya karya hanya itu satu-satunya, belum yang lain juga dengan berjilid-jilid seperti itu. Salah satunya kitab juga berpuluh jilid, namanya Tajul Arus. Tajul Arus bi Syarhil Qamus. Masya Allah, kitab besar itu. Juga karya beliau, Imam Al-Hafiz Muhammad Murtadha Az-Zabidi, ulama hadis terkemuka beliau. Nah, ya kalau bukan ulama sebagai para wali itu ya siapa lagi? Ya para wali itu ya para ulama itu, ya mereka itu para wali, para ulama amilin, para ulama yang beramal dengan ilmunya. Ya mereka orang-orang yang alim beramal dengan ilmunya. Bukti sampai sekarang itu kitab-kitab masih dikaji turun-temurun kalangan umat Islam, itu menunjukkan keramat lainnya. Coba kalau nggak begitu,
habis. Buku-buku profesor doktor fulan laku di masanya, kita mati habis. Atau sekali dua kali terbit laku jadi bestseller, nah gitu. Setelah itu habis. Udah gitu di bukunya ditulis lagi dilarang memperbanyak, ya udah tambah habis aja. Itu dikenakan undang-undang denda 100 juta. 100 juta berapa itu? Ya tambah kagak bermanfaat aja itu buku. Nggak ada para ulama dulu nulis begitu itu. Makanya ilmunya bermanfaat, turun temurun. Ini nulis satu buku, mana kecil mana tipis, ditempelin, dilarang memperbanyak. Kalau enggak kena denda 100 juta. Nah, mana buku boleh ngutip dari sono sini lagi. Dia sendiri mah kagak ada. Ngutip dari sono sini. Jadi buku dia tulis gede-gede di depan namanya. Profesor doktor, mondok di kantor. Dokter apa dokter? Mondok di kantor. Ini nggak nyinggung siapa-siapa, tetapi faktanya seperti itu. Nah, maka para ulama kita, buku-buku mereka tetap eksis. Nah, gitu sampai sekarang dikaji oleh umat Islam, itu menunjukkan bahwa para penulisnya itu punya apa? Punya keramat. Karena itulah mereka lah para wali Allah. Berkata Imam Al-Hafidh Az-Zabidi dalam syarah Ihya ma nassuhu, apa yang nasnya, teksnya, al-aslu tsalitsu, pokok ketiga, azabul qabri, itu siksa kubur, wa na'imuhu, dan nikmat kubur. Yang dimaksud pokok akidah. Ini beliau berbicara terkait menjelaskan perkataan Imam Al-Ghazali pada bab qawaidul aqaid, kaidah-kaidah akidah. Kalau di Ihya Ulumuddinnya di jilid pertama pun bagian depan ya. Wa qad warada, dan telah datang asy-syar'u oleh syara' bihi dengannya adzabul qabri wa na'imuhu Qur'anan, dalam Al-Qur'an wa sunnatan, dan dalam hadis, wa ajma'a alaihi, dan telah sepakat alaihi atasnya na'imul qabr dan adzabul qabr qabla zuhuril bid'ah, sebelum nampaknya berbagai bid'ah, ulamaul ummati, oleh para ulama umat ini. Artinya telah sepakat, ini failnya dari situ, ajma'a, telah sepakat atas adanya siksa kubur dan naimul qabr oleh para ulama umat ini, sebelum nampaknya atau timbulnya kelompok-kelompok ahli bid'ah yang mengingkarinya. Yang mengingkarinya dulu Mu'tazilah di antaranya, termasuk beberapa kelompok lainnya seperti kaum Dahriyah, orang-orang kafir, mereka yang mengatakan ma yuhlikuna illa dahr, kita ini kalau udah habis ya udah habis, tidak ada yang menghancurkan kita kecuali zaman, masa, kata mereka, nggak ada urusan ntar mah habis. Orang-orang demikian itu orang-orang Dahriyah, sama dengan orang-orang ateis, tidak percaya dengan adanya kebangkitan, balasan kebaikan atau balasan keburukan setelah kematian. Nauzubillah. Wallahu a'lam bissawab.